Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang dukun dari Yaman taubat. Dalam kisah nyata dia ceritakan pada saat dia sudah taubat dan akhirnya dia coba belajar agama dan coba menjadi dai. Lalu disampaikanlah cerita dia waktu dia masih jadi dukun, dan dia dukun terkenal di Yaman. Salah satu yang dia suka praktekkan adalah dia menusuk-nusuk badannya di depan orang umum untuk mengumpulin duit, menunjukkan kebal. Pada saat dia lagi praktekin, dia bilang satu waktu saya lagi praktekin, orang pada ngumpul semuanya, tiba-tiba ada seorang anak muda. Anak muda ini masuk ke dalam lingkaran tadi waktu orang ini lagi demo, lalu dia mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, baca ayat kursi. Dia bilang pada saat anak muda itu mengucapkan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiba-tiba waktu saya tusuk badan saya tembus. Pisau itu yang saya pakai tusuk badan saya selama ini tidak kebal, tidak apa-apa, kelihatannya kayak kebal, padahal sebenarnya syaitan yang menghiasi itu. Maka tembus dari depan sampai ke belakang, dan saya dirawat selama 3 tahun di rumah sakit. 3 tahun dalam kondisi parah sekali. Masih Allah berikan umur setelah 3 tahun, dia bilang setelah 3 tahun baru kemudian dia mengatakan, panggil jin-jin yang kerjasama sama syaitan, apa yang kalian lakukan, mana kalian? Kata mereka, waktu anak muda, ini 3 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan, baru dia panggil jin-jinnya karena dia baru sedikit memiliki kondisi yang baik. Kemudian dia mengatakan, mana kalian pada saat saya sedang tusuk badan saya, kenapa kalian tidak lindungi? Kata jin-jinnya, syaitannya, waktu anak muda itu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka kami semua terlempar, nggak bisa melindungi kamu. Dia bilang dalam kondisi pada saat itu saya marah sekali. Saya bilang sama mereka, binasakan anak muda itu, cari jalan. Jin-jinnya bilang bisa, tapi dengan syarat kamu harus kumpulin apa yang berhubungan dengan anak muda itu. Maka dia bilang saya berusaha ngumpulin rambutnya, bajunya, dengan segala macam cara sampai saya kumpulin. Dan saya berusaha sihir anak muda ini 3 tahun. Tadi dia sakit 3 bulan, ini 3 tahunnya. Dia bilang saya 3 tahun berhasil, tidak pernah tembus. Dan setelah itu saya konsultasi lagi sama syaitan-syaitan saya, kenapa nggak bisa tembus ke anak muda ini? Kita sudah pakai segala macam jenis sihir. Mereka bilang karena anak muda itu tidak pernah tinggalkan ayat kursi setiap habis sholat wajib. Nggak bisa tembus. Gitu kan. Jadi ternyata tipu daya syaitan kalah. Gitu kan. Makanya Allah SWT berfirman tentang masalah tipu daya syaitan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna qaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan adalah lemah sekali. Seperti kita sekarang, kalau syaitan tidak lemah, Bapak Ibu sekarang tidak bakal bisa Bapak Ibu duduk di sini. Nggak bisa kita makan, nggak bisa kita mandi, nggak bisa kita beraktivitas. Mereka pasti akan bunuh kita kalau perlu. Tapi buktinya mereka sangat lemah karena mereka cuma bisikin saja. Manusia yang bodoh adalah manusia yang lebih lemah dari syaitan. Syaitan bisikin, diiyakan sama dia. Kenapa dia iyakan? Tolak saja, selesai. Dan setiap kali terlintas di benak Bapak Ibu sekalian untuk berbuat dosa, tanya pertanyaan, kalau saya tidak kerjakan kenapa? Apakah ada anggota tubuh saya putus? Tidak nonton sinetron misalnya, tidak buat maksiat, tidak berzina, kenapa? Tangan saya putus, mata saya buta? Enggak ada urusannya sama sekali. Dan langsung alihkan kepada aktivitas positif. Kalau sudah malam, tidur, insya Allah bangun tidur sudah hilang itu. Itu cuma waswas syaitan. Karena ini memang ayat yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi, pada saat dia akan tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai pagi, sampai dia bangun. Juga dalam habis sholat, pernah kita bahas, zikir habis sholat, kalau baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan surga kecuali kematian. Siapa yang rutin membaca ayat kursi, kita di habis sholat, baca ayat kursi. Tadi ayat kursi ini cuma 1 ayat, Al-Baqarah 255. Siapa yang baca itu habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi syaratnya baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu dengan ayat kursi digabungin, maka akan masuk surga gitu. Kata penulis, faedahnya barang siapa membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga sore. Dan barang siapa yang mengucapkan di sore hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Jadi maksudnya ini akan menjaga kita dari segala macam masalah.
Juga dalam hadis yang lain banyak sekali ayat kursi ya. Yang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sempat disuruh oleh Nabi SAW menjaga Baitul Mal. Kemudian malam hari ada orang mencuri di Baitul Mal. Maka Abu Hurairah tangkap dia, gitu kan. Kemudian dia mengatakan, maafkan saya punya anak banyak, begini dan begitu. Abu Hurairah iba, dilepas. Pas mau sholat subuh, Nabi SAW tanya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, kamu bagaimana dengan tamumu semalam? Bagaimana dengan tamumu semalam? Maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengaku punya anak banyak dan dia orang susah, maka saya lepaskan. Kata Nabi SAW, dia bohong, dia akan kembali besok malam. Abu Hurairah kebetulan berjaga 3 hari waktu itu. Hari kedua datang lagi orang yang sama, Abu Hurairah tangkap lagi. Dia nangis-nangis lagi, dia mohon maaf, dia janji tidak akan kembali lagi, tidak akan mencuri. Karena dia banyak memohon-mohon, Abu Hurairah lepaskan. Subuh ketemu lagi dengan Nabi SAW, Nabi tanya, bagaimana tamumu tadi malam? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, dia datang lagi, tapi dia mengaku orang miskin, mengeluh, janji tidak akan ulangi. Kata Nabi SAW, dia dusta, dia akan kembali malam ketiga. Maka kembali lagi malam ketiga, Abu Hurairah tangkap. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan lepas kau sampai saya bawa kau ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Abu Hurairah, maukah kamu saya ajarkan ayat Al-Quran? Kalau kau baca, kau akan selamat dari syaitan. Tapi syaratnya kau lepaskan saya. Kata Abu Hurairah, baiklah. Lalu orang itu mengatakan, bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Maka Abu Hurairah lepaskan. Subuh Nabi SAW tanya, bagaimana tamumu Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya lepaskan dia karena dia mengatakan, dia mengajarkan saya ayat Al-Quran yang bisa menyelamatkan dari syaitan, maka saya lepaskan. Kata Nabi SAW, dia benar dengan ajarannya itu. Maksud ayat kursi betul mengusir dari syaitan, dan ketahui itu syaitan yang menjelma jadi manusia, yang ingin mencuri makananmu. Gitu kan. Maka ini ayat kursi fungsinya banyak sekali. Ya, teman-teman kalau sudah mulai ada fikiran untuk melakukan perbuatan yang salah, baca ayat kursi. 1 ayat. Insya Allah Allah akan jadikan itu sebagai tameng. Mau emosi, baca ini. Mau apa saja, sudah mulai pelanggaran tergelincir, pelanggaran agama, ketidaknyamanan, rusaknya hubungan, baca ayat kursi. Dengan izin Allah SWT akan diselamatkan. Dan ini minimal dibaca pagi 1, sore 1 kali.